Salam Analis Anggaran Indonesia. Berjumpa lagi dalam podcast Disangga, Diskusi Analis Anggaran Indonesia. Bersama saya, Anindya Kurnia Putri, Jabatan Fungsional Ahli pertama pada Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang PNBP. Ada yang tahu apa itu PNBP? Nah, mungkin selanjutnya kita nanti akan mendapat penjelasan lebih lanjut dari narsum yang udah datang nih hari ini, yaitu ada Bapak Sarjono. Hai semua, nama saya Sarjono, analis anggaran ahli muda pada Direktorat PNBP SDA KND. Oke, terima kasih Pak Jono sudah berkenan hadir di acara Disangga kali ini. Nah Pak Jono, PNBP, kalau di poster APBN itu kan sebenarnya ada banyak komponen yang termasuk dalam pendapatan negara. Salah satunya PNBP. Nah, mungkin orang-orang yang lain yang awam taunya pajak doang nih, tapi ternyata kita punya PNBP juga gitu. Bisa nggak sih dijelasin Pak Jono, sebenarnya apa sih PNBP itu Pak? PNBP itu yang jelas penerimaan yang bukan pajak. Baik. Dia penerimaan tapi yang bukan pajak. Bukan pajak. Bukan pajak. Contoh yang bisa kita lihat dari sehari-hari adalah misalnya Mbak Anin mengajukan apa kalau mau ke luar negeri? Bisa. Bisa. Betul. Itu kan kita bayar ya ke Dirjen Imigrasi kan? Betul. Nah, itu menjadi PNBP-nya Kumham. Kementerian Kumham gitu. Jadi kalau ditarik ke undang-undangnya, PNBP itu muncul dari dua hal. Satu, dari layanan negara. Kedua, dari pemanfaatan sumber daya negara itu sendiri. Oke. Jadi PNBP itu sekali lagi dari layanan negara. Kedua, dari pemanfaatan sumber daya. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, loh, bukankah negara harusnya melayani? Kok ini ditarik bayaran kan itu kan ya? Ya. Bukankah sumber daya itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Ya. Kenapa ditarik bayaran? Betul. Nah, gimana tuh Pak penjelasannya Pak? Nah itu, kenapa dikenakan PNBP? Karena layanan-layanan yang dikenakan PNBP itu tidak semua warga negara mendapatkan. Tidak semua warga negara mendapatkan. Ya. Oke. Sehingga untuk yang mendapatkan dikenakanlah PNBP. Dikenakanlah pungutan yang namanya PNBP. Intinya kan pungutan, PNBP itu kan pungutan. Jadi pungutan itu atas layanan yang dia peroleh. Nah, karena kondisi keuangan kita sedang belum cukup lah untuk menggratiskan semua layanan itu, maka PNBP itu kata kuncinya adalah terhadap layanan yang tidak semua warga negara mendapatkan. Contoh tadi itu bisa. Ya. Kedua, kalau mau nikah, itu kan ada tuh di Daftar KUA tuh. KUA ya. Biaya nikah. Itu kan tidak semua warga negara menikah saat itu. Tuh. Makanya yang dikenakan adalah yang menikah. Calon pengantinnya aja gitu ya. Kemudian contoh lagi, misalnya kita punya hak paten yang diajukan ke Kumham tuh. Oke. Itu kan ada tarifnya juga. Nah, karena tidak semua warga negara punya hak paten, maka yang dikenakan pungutan adalah yang mengajukan, yang menikmati layanan itu gitu loh. Oh, baik. Jadi perbedaannya antara pajak dan PNBP terletak di siapa yang memperoleh layanan tersebut ya Pak ya. Kalau pajak, semua masyarakat menikmati layanan dari pemerintah, tapi kalau PNBP yang boleh menyetor hanya orang-orang tertentu yang memang menikmati layanan tertentu tadi yang dari sumber PNBP. Nah, dengan kata lain, WP kalau wajib bayarnya pajak kan namanya WP. Betul. Wajib pajak ya. Wajib pajak itu belum tentu dia menikmati atas layanan yang diberikan negara kalau dia sudah membayar pajak. Kan sumber pajak itu kan, sumber penerimaan dari pajak itu kan digunakan untuk operasionalnya negara ya. Betul. Nah,
belum tentu si WP itu menikmati yang layanan negara yang sudah diberikan gitu loh. Belum tentu kan. Tapi kalau PNBP, nama yang nyetor namanya WB, wajib bayar. Oke, wajib bayar. Wajib bayar. Wajib bayar ini muncul kewajiban untuk membayar kalau wajib bayar itu pengen menikmati layanan yang disediakan oleh negara itu gitu loh. Oke. Kata kuncinya di situ. Kata kuncinya situ ya. Jadi siapa yang mendapatkan layanan gitu ya Pak ya. Situlah perbedaan antara pajak dan PNBP. Itu yang layanan. Oke. Satu lagi. Oh iya, ada satu lagi tadi ya. Yang pemanfaatan sumber daya. Ya. Kenapa untuk memanfaatkan sumber daya malah dikenakan pungutan? Bukankah pasal 33 itu bumi air digunakan sebesarnya kan ya? Iya, untuk kepentingan rakyat. Nah, itu gimana Pak penjelasannya Pak? Sama dengan yang tadi. Tidak semua warga negara itu memanfaatkan atas sumber daya yang akan dikelola ini gitu loh. Maka yang dikenakan pungutan adalah pihak, badan atau orang pribadi yang mengelola itu. Oke. Misalnya dan pengusaha batu bara. Wih. Nah, pengusaha batu bara itu karena eksplorasi dia ada itu pungutan PNBP-nya. Jadi dia karena dia mengelola memanfaatkan sumber daya, dia dikenakan pungutan. Kan tidak semua warga negara menjadi pengusaha batu bara tadi kan ya. Betul. Kalau badan, contohnya yang K3S tuh kontrak kerja sama migas itu ya? Yes, migas itu. Jadi perusahaan-perusahaan itu karena eksplorasinya dia membayar pungutan sejumlah tertentu kepada negara karena dia mengelola, memanfaatkan sumber daya gitu loh. Oke. Nah, dengan begitu ada lagi nih fungsinya. Wah, ada fungsi lanjutan nih. Nah, betul. Dengan seperti itu maka PNBP itu bisa menjadi regulatori yang menjamin nasibnya anak cucu kita kelak. Wah, gimana tuh Pak? Sampai bisa menjamin generasi selanjutnya itu gimana Pak PNBP itu? Nah, kalau pemanfaatan SDA tidak diatur dengan yang seperti tadi, orang akan beramai-ramai nyangkulin tanah kan? Betul. Rame-rame ngebor bumi kan? Betul. Maka itu tidak akan menjamin bagiannya, haknya anak cucu kelak gitu loh. Bagus sustainability gitu. ya kalau tidak difungsikan sebagai regulator. Betul sekali, iya. Oke. Nah tadi itu kan Pak sudah dijelaskan ciri khas PNBP seperti apa, perbedaannya dengan pajak seperti apa, dan konsekuensi logis yang timbul dari pemanfaatan layanan dan sumber daya alam gitu. Nah sekarang ada nggak sih Pak sumber-sumber lain gitu dari PNBP itu sendiri gitu selain dari layanan dan sumber daya alam itu Pak? Secara garis besar sebenarnya dibagi menjadi dua ya tadi ya, layanan dan pemanfaatan sumber daya. Nah yang di pemanfaatan sumber daya ini kalau kita subkan lagi, itu contohnya misalnya dibagi lagi berdasar objeknya. Objek. Misalnya ada PNBP dari migas, udah jelas dari minyak dan gas. Ada lagi dari sumber daya alam non migas. Contoh, kalau kita mau menjadi pengusaha hutan yang buka hutan tuh kan kena tuh iuran hutan tuh, iuran hasil hutan gitu. Nah itu juga. Kemudian yang dari perikanan. Jadi kalau yang jadi primadona sekarang, yang gede-gede nilainya masih di perikanan sama yang non migas yang besar itu perikanan sama apa yang saya bilang tadi, hutan. Iya, sumber dayanya itu yang gede ya. Kemudian kalau dari yang lebih familiar lagi, Pertamina, PLN, apa lagi ya? Yang perusahaan negara itu ya Pak, milik negara. Ya, BUMN. BUMN itu kan perusahaan milik negara. Dia berusaha di Indonesia, menjalankan usaha di Indonesia, sorry ya. Nah itu hasilnya, hasil usahanya itu, namanya perusahaan kan pasti punya untung kan ya. Sebagian keuntungan itu menjadi PNBP.
Oh gitu. Oke. Itu namanya dividen. Iya Nah, itu betul. menjadi sumber penerimaan yang tadi itu PNBP, sumber yang dari pemanfaatan sumber daya. Mhm. Jadi kalau kita lihat misalnya sekarang ada ratusan badan usaha yang kepemilikan negara itu variatif. Tapi untuk yang 100% sendiri itu ratusan. Nah, sekarang lagi di era lagi digabung-gabung, diholdingkan, dimergerkan, karena untuk efektivitas operasional ternyata semakin ke sini ditemukan bahwasanya kalau lebih baik satu atau dua perusahaannya besar daripada kecil-kecil tapi banyak Oke. gitu loh. Oke, berarti tadi bermanfaat sekali ya PNBP itu dalam postur APBN. Nah, bisa jelaskan nggak sih Pak manfaatnya PNBP ini dalam postur APBN itu seperti apa? Nah, Menambah kekayaan negara kah atau seperti apa Pak? Ini PNBP itu kan sebenarnya punya dua fungsi. Yang satu regulatori yang tadi ya, regulatori tadi itu kita jaminlah bahwasannya ini bagiannya anak cucu kita. Fungsi satunya dia punya fungsi budgeting. Budgetori, oke. Ya, PNBP itu sebagai sumber penerimaan negara. Nah, baru dicatat ya, sumber penerimaan sumber negara penerimaan itu negara, ya. Makanya kalau di postur sumber pendapatan negara adalah satu penerimaan dalam negeri, kedua hibah kan? Ya. Nah, PNBP itu ada di penerimaan dalam negeri. Oh, Penerimaan dalam negeri itu dipecah di dua, pajak dan bukan pajak. bukan pajak, PNBP tadi ya. Ya, maka apa bedanya pajak dengan bukan pajak? Ada kata bukan. Bukan. Perbedaannya bukan. Ada kata bukan. gitu. Oke, nah ini kan kalau menarik Pak kalau kita melihat ternyata PNBP ini salah satu sumber pemasukan negara gitu. Nah di era pandemi ini nih Pak, kira-kira apa sih Pak apa namanya ya? Bisa dibilang apakah PNBP ini punya peran dalam rangka penanggulangan COVID gitu? Nah ini karena PNBP dan pajak itu tetangga dekat ya. Maka ini juga treatmentnya juga mirip-mirip sebenarnya. Oke. Jadi misalnya bagaimana kalau kondisi perekonomian lagi lesu, maka orang penerimaan negara berpikirnya adalah bagaimana mau mendapatkan penerimaan kalau istilahnya perekonomian nggak jalan kan itu kan ya. Maka biasanya mereka relaksasi kan ya, diturunkan tarifnya kan. Maka ini bertentangan seperti itu. Tapi sekali lagi karena PNBP itu tidak hanya menjadi sumber penerimaan, tapi itu kita bisa jadikan instrumen untuk bukan mengatur ya, apa namanya? Intervensi. Ya, intervensi. Kalau misalnya perekonomian lagi lesu, kita bikin relaksasi. Khusus untuk ini tidak dipungut penerimaan. Harapannya orang tetap ramai gitu kan. Jadi penerimaan negara secara angka berkurang, kan karena nggak ada penerimaannya. Tapi di bawah itu jalan gitu loh. Baik. Contoh misalnya pandemi ini ya, lagi ngomong COVID nih. Untuk yang visa kunjungan ya, itu banyak yang di nol kan, karena memang masih belum dihitung cost and benefitnya ya. Kalau ada orang datang itu dapat duit berapa, cuma dia membawa bibit penyakit atau enggak, cuma itu sudah ada treatmentnya ya di pintu masuknya. Jadi ada trade off kan gitu kan ya, dan itu sudah dipertimbangkan. Jadi PNBP juga bisa dijadikan instrumen untuk menyeimbangkan pasar. Contoh yang kedua, BUMN yang 100% milik negara, ya, itu tidak semua keuntungannya itu ditarik menjadi PNBP, karena sebagian malah digunakan untuk reinvestasi ke perusahaan. Yes, jadi untuk perkembangan si perusahaan itu memang masih debatable ya. Lebih efektif mana antara penerimaan ini ditarik menjadi penerimaan negara, kemudian nanti dialokasikan di tempat lain, di sektor lain. Kalau di postur kan gitu kan ya,
atau digunakan lagi untuk si perusahaan itu gitu kan. Memang belum ada penelitian atau pengukuran yang membandingkan itu. Cuma itulah yang menjadi keseharian, bahwasanya ada trade off gitu loh. Kalau mau memajukan badan usahanya, ya penerimaannya berkurang. Tapi kalau mau mengangkat sisi penerimaannya untuk dialokasikan di sektor lain yang lebih prioritas, ya perusahaannya tidak usah berharap berkembang terlalu signifikan gitu loh, cukup survive atau cukup jalan di tempat gitu loh. Oke, berarti ini mantap sekali nih PNBP ini ya. Dia punya fungsi regulatory, budgetary juga, dan termasuk punya mekanisme sendiri dalam rangka penanganan COVID tadi ya, dalam bentuk pemberian relaksasi gitu untuk menjamin layanan yang diberikan kepada masyarakat tetap bisa jalan gitu, atau investasi untuk beberapa badan usaha tetap bisa beroperasi lebih lanjut gitu. Oke, baik. Nah, yang baru nih UMKM. Oh iya, gimana UMKM tuh, ya? Pak, UMKM? UMKM kalau dia sekarang karena keberatan lagi lesu Pak, omset turun, itu ada PNBP 0 rupiah. PNBP 0 rupiah? Iya. Apa itu Pak? Jadi secara legalnya dia dikenakan pungutan. Tetapi karena PNBP itu bisa juga jadi instrumen untuk intervensi, daripada ekonominya nggak jalan karena dia keberatan bayar pungutan kan, maka udahlah kamu jalan aja, PNBP-nya 0 rupiah. Oh baik, tadi masuk ke bagian relaksasi tarik tadi ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Betul. Oke, nah teman-teman itu dia penjelasan dari Pak Jono terkait PNBP. Ternyata punya ciri khas tertentu ya PNBP itu, karena dia bukan pajak. Nama wajib bayarnya juga beda, bukan WP tapi WB ya. WP. Selain itu tadi PNBP itu juga punya fungsi sebagai fungsi regulatory, budgetary, bisa juga di setengah situasi COVID seperti ini PNBP juga ternyata punya peran dan andil besar terhadap penanganan COVID-19. Oke. Nah, terima kasih sekali nih Pak Jono atas ilmu dan pengalaman yang sudah di-sharing kepada teman-teman AI gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Disangga. Jangan lupa di-like dan subscribe gitu ya. Tunggu episode selanjutnya dari Disangga. Salam analis anggaran Indonesia.